Bapak Lukas sampai saat ini karena kami belum ketemu beliau, kami belum bisa menjelaskan. Tetapi dari resepsionis yang kami tanyakan bahwa Bapak Lukas tidak makan nasi, ya. Dan kebiasaan beliau kan hanya makan ubi, kates, dan talas. Nah, tadi katanya dari kemarin dia hanya makan sayur sedikit. Sampai sekarang tim penasihat hukum, keluarga, dan dokter pribadi belum bisa bertemu Bapak Lukas. Kita sudah memasukkan suratnya dari pagi, tapi setelah resepsionis menyerahkan surat itu kepada tim penyidik KPK, dan dia keluar mengatakan bahwa bapak-bapak bersabar dulu karena tim dokter ID, tim dokter KPK, dan tim penyidik sedang rapat sehubungan dengan permintaan bergabungnya dokter pribadi, kunjungan keluarga, dan kunjungan penasihat hukum. Jadi sampai sekarang belum ketemu, kita sendiri tidak tahu bagaimana keadaan Pak Lukas. Karena selama Pak Lukas sakit itu, dia memiliki seorang ajudan atau perawat yang mengurus segala keperluannya. Ya, tetek bengeknya mulai makan, ke kamar mandi, ganti celana, dan lain-lain. Nah, sekarang dia tidak ada yang membantu beliau, kita sendiri tidak tahu seperti apa di dalam. Dan dokter pribadinya juga sampai sekarang masih tunggu di depan ruang perawatan bersama keluarganya di atas. Tapi ada alasan tertentu Bang, kenapa tidak boleh dikunjungi? Sampai sekarang kami belum dapat alasan penolakannya, tetapi kalau kita bicara mengenai aturan hukum yang diatur dalam KUHP, pasal 57, 58, 60, atau intinya mulai dari pasal 54 sampai 72, seseorang tersangka berhak mendapat kunjungan dokter, mendatangkan dokter pribadi. Seseorang tersangka berhak mendapat kunjungan keluarga. Seseorang tersangka berhak mendapat kunjungan pengacara. Seseorang tersangka berhak mendapat kunjungan rohaniwan. Semuanya itu dalam rangka apa? Orang terguncang supaya dapat penguatan. Dan itu bukan karangan kita. Praktek peradilan sejak berlakunya KUHP tahun 81 itu sudah diatur semua. Jadi kalau sekarang KPK melanggar itu, model penegakan hukum seperti apa? Itu hak yang diberikan oleh undang-undang. Mereka sampai sekarang tidak memberikan jawaban. Sejak Bapak Lukas ditangkap, keluarga mau bertemu pun tidak. Padahal itu hak yang diberikan oleh undang-undang. Sekarang status Bapak Lukas ini, pertama, beliau ditahan tanpa dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi ditangkap, ditahan, terus udah. Setelah ditahan, tanpa BAP segala macam, dibantarkan. Dikirim ke rumah sakit. Di dalam surat pembantaran yang ditandatangani oleh KPK dan dokter, intinya begini. Dibantarkan sampai dinyatakan sehat. Untuk surat penahanan, seperti biasa standar di pasal 24 KUHP itu, penahanan tahap 1, 20 hari akan bertambah 40 hari, akan bertambah 60 hari. Jadi kalau sampai 120 hari Bapak Lukas ini tidak pernah diperiksa, apakah bisa berlanjut ke pengadilan? Kami mendapat wacana bahwa KPK ingin menggunakan alih untuk pemeriksaan. Dalam KUHP, seseorang alih dihadapkan untuk mengorek keterangan seorang saksi atau terdakwa dalam hal saksi itu bisu, tuli, gagu, dan tidak bisa membaca. Nah sekarang posisinya, kalau KPK mau pakai ahli yang bisa menerjemahkan apa yang dipikiran beliau. Beliau ini sakit, bukan dari awal sudah gagu, sudah bisu atau tuli. Itu tidak bisa berlaku. Saya kemarin mendapat wacana KPK akan menggunakan ahli untuk bisa menangkap apa yang dipikiran Bapak Lukas. Lah, mana bisa itu? Soal kejadian di sana memang saya juga ada di sana. Jadi memang kejadiannya sangat cepat. Ya. Jam 12 kami di Jayapura dapat informasi bahwa Bapak Lukas ditangkap di Abepura. Ketika sedang makan, dan rumah makan dengan Makobrimob kan jaraknya dekat sekali. Lalu kami meluncur ke Abepura, sampai di Makobrimob itu suasana sudah ramai sekali. Masa sudah di jalan segala macam. Tapi kami mendekati gerbang Makobrimob dan kami bertanya kepada petugas dengan memang senjata lengkap segala macam. Kita tanya, Bapak Lukas ada di dalam, kami ingin ketemu, tapi petugasnya menyatakan Bapak Lukas sudah ke bandara. Nah, kami kejar ke bandara, sampai di bandara, masa makin banyak di sekitar bandara, sudah crowded.
kita dengar ada tembakan segala macam. Lalu kita semakin merapat ternyata ada pesawat yang terbang. Lalu petugas mengatakan Bapak Lukas sudah diterbangkan. Jadi soal pesawatnya apa, kenapa KPK pakai Trigana, kita juga tidak tahu. Ya toh? Karena Pak Lukas masuk itu juga bukan lewat pintu gerbang yang biasa. Dibawa lewat putar pagar samping yang jalan khusus, lalu gerbang belakang dibuka, langsung ke samping pesawat. Menurut informasi seperti itu. Jadi tidak lewat pintu yang masa banyak segala macam itu. Ya memang saya ada di sana. Untuk penangkapannya di rumah makan sampai ke Makobrimob kita tidak tahu. Tapi suasana mulai dari Jayapura, Abepura, Waena, Sentani segala macam masa sana. Bagus ini yang saya perlu sampaikan. Begini, kalau kita sering bepergian ke luar negeri, tentu di tas kita ada paspor. Sekarang Bapak Lukas ditangkap itu ada paspor tidak? Kedua, kalau saya bepergian ke luar negeri, ada nggak dolar saya atau uang asing? Atau setidaknya saya mempunyai uang rupiah yang banyak yang saya bisa tukarkan. Ini tidak ada sama sekali loh. Kedua, apa bisa dia pergi? Dia dicekal. Jadi 4 alasan yang saya sampaikan. Tidak ada paspor, tidak punya mata uang asing, tidak ada rupiah yang banyak. Dia dicekal. Apa bisa berangkat? Tidak bisa. Jadi menurut saya sampaikan narasi yang benar lah ya. Jangan dibunuh karakternya selalu melarikan diri. Dia sekarang posisi kan dicekal. Yang cekal kan KPK. Paspor ya mungkin dia punya, tetapi pada saat itu kalau dia di rumah bagaimana melarikan diri tanpa paspor? Rupiah dalam jumlah besar yang bisa ditukar juga nggak ada, atau mata uang asing. Jadi ini benar-benar harus diluruskan lah, cerita itu nggak ada, tidak ada sama sekali. 4 indikasi yang saya sampaikan ini bisa ditanyakan langsung kepada Pak Lukas atau orang bersama Pak Lukas. Pak Lukas ada paspor nggak waktu itu? Ada mata uang asing nggak? Ya toh? Baru bisa, kalau nggak ada apa dasarnya Bapak KPK itu ngomong? Iya. Bang. Woi. Bentar dulu bang, bentar bang. Saya ditutupin bang. Bentar ya bang. Sekarang NMB turun. Setelah itu belum download ya? Enggak ya? Ayo Pak, bisa. Udah, sambungin aja langsung. Udah naik belum? Udah naik. Udah. Udah naik belum? Itu bang, Innova. Enggak tahu apa namanya. Udah naik. Innova. Nanti bergeser sendiri pak. Nanti otomatis bergeser pak. Aman pak, nanti otomatis bergeser. Bukain dong bang jendelanya bang. Tolong digeser. Iya aman pak, nanti bergeser dengan sendirinya pak. Iya pak. Oke. Tenang pak. Ayo, baru kuda lewat nih, woi.
Penjagaan ini juga tampak begitu ketat, bahkan pengamanan dari pihak kepolisian juga sudah tampak ketat. Ada sejumlah personil bahkan mencapai puluhan ini sudah berjaga. Kita lihat bersama lokasi ini sudah tampak terlihat dan segera menuju ke dalam gedung KPK. Setelah ditangkap di Jayapura pada Selasa pada tanggal 10 Januari dan juga secara resmi sudah ditahan. Kita lihat bersama kita dan juga